Pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah, iya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Warga geger dan segera berfoto ala di atas awan setelah sebuah truk pengangkut oksigen cair bocor di Jalan Lintas Cikampak, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Meski tampak unik, namun warga dihimbau untuk berhati-hati karena akan berbahaya jika oksigen terhirup berlebihan. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Lintas Cikampak, Labuan Batu Selatan ini dibuat takjub oleh pemandangan tak biasa berupa gumpalan asap putih menyerupai awan dan terasa dingin. Mereka pun segera mendekati titik gumpalan lalu mengabadikannya menggunakan telepon genggam. Gumpalan asap putih ini ternyata berasal dari truk pengangkut oksigen cair yang mengalami penguapan dan kebocoran saat berhenti di lokasi. Kemunculan gumpalan asap putih ini pun viral. Saat ini polisi memastikan tidak ada korban dari kejadian tersebut, sementara kondisi arus lalu lintas tidak mengalami hambatan sama sekali. Bahkan warga menyebutkan jika kejadian ini seperti adegan di dalam film. Baru saja keluar penjara, seorang preman kembali bikin ulah dengan mengancam pedagang ayam menggunakan senjata tajam di Pasar Jombang, Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya pada bulan Januari lalu, aksi pelaku juga viral saat memalak konter ponsel. Suasana di Pasar Jombang tegang saat seorang preman DH 28 tahun yang baru saja keluar dari penjara kembali berulah dan memaksa meminta uang sebesar Rp5.000 pada pedagang ayam sebagai uang keamanan di Ciputat, Tangerang Selatan. Bahkan pelaku berusaha menyerang korban menggunakan senjata tajam. Beruntung pedagang lain segera menyelamatkan korban. Salah seorang warga mengatakan jika preman ini sering meminta jatah uang harian dan mengamuk bila permintaannya tidak dipenuhi. Kejadian ini pun viral hingga pelaku kabur dan kini dalam buruan polisi. Pada bulan Januari lalu, aksi pelaku juga viral usai memalak penjaga konter ponsel di Pasar Jombang. Ia sempat mengancam hingga meminta uang jatah keamanan Rp100.000 per bulan, namun ditolak korban. Tak butuh waktu lama petugas menangkap pelaku di persembunyiannya di Desa Batok, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Meski sempat dipenjara, ternyata tidak memberikan efek jera sama sekali hingga pelaku terus mengulangi perbuatannya. Warga meminta polisi untuk tegas agar pelaku tidak terus berulah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan pecah saat dua kubu saling klaim atas kepemilikan tanah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kericuhan yang dipicu rebutan lahan juga terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara saat petugas dari Pengadilan Negeri datang untuk pengukuran tanah sengketa. Aksi pemasangan pagar di depan deretan kos pedagang di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat memicu kericuhan.
Pihak lain yang juga mengaku memiliki hak atas lahan tersebut melakukan perlawanan. Adu mulut dan saling dorong pun berujung pada aksi baku hantam antar kedua kelompok massa. Ibu-ibu terlihat histeris dan berusaha merobohkan pagar yang dipasang oleh kelompok lawan. Diketahui, di atas lahan seluas 6.800 meter persegi itu berdiri lebih dari 50 kios pedagang yang telah beraktivitas selama bertahun-tahun. Hingga kini situasi di lokasi masih dijaga ketat aparat kepolisian. Puluhan personil diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mencegah bentrokan susulan antar dua kelompok. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainah, iNews melaporkan. Ugal-ugalan membawa motor gede warga negara asing asal Irak diamankan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya, kedua WNA berstatus mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Aksi ugal-ugalan berkendara motor gede atau moge oleh warga negara asing asal Irak ini terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan kilometer 10, Kecamatan Taman Lan Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga keduanya berkendara dalam keadaan mabuk, bahkan mereka melanggar aturan lalu lintas seperti berboncengan tanpa mengenakan helm, berknalpot bising dan berplat kendaraan palsu. Keduanya diamankan sekuriti kampus Universitas Hasanuddin Makassar setelah sempat terlibat pertikaian dengan pengendara lain. Dua WNA Irak ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak Unhas pun meminta maaf akan aksi mahasiswanya yang meresahkan warga kota Makassar. Kedua mahasiswa asing jalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Kendaraan moge yang digunakan pun disita pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, berusaha menyelamatkan diri saat gerombolan gajah liar tiba-tiba datang ke permukiman. Seorang bocah perempuan berusia 8 tahun malah jadi korban di Pekanbaru Riau. Korban luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Anak kecil umur 3 SD kena pijak gajah. Siapa namanya? Citra. Citra namanya. Hati-hati guys. Seorang bocah perempuan jadi korban penyerangan gajah liar di kebun sawit di dekat rumahnya di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Akibatnya korban terluka di kepala dan perut dilarikan ke Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Sebelum kejadian, penghuni rumah mendengar suara gaduh di depan rumah yang ternyata ada sekelompok gajah liar. Merasa terancam, sang ayah bersama istri dan keempat anaknya melarikan diri melalui pintu belakang. Namun salah satu anak terjatuh, seketika seekor gajah langsung mengejar. Selain menyerang, kawanan gajah berjumlah 8 ekor itu juga merusak rumah korban. Saat ini, kepolisian dan pemerintah desa berkoordinasi dengan BKSDA Riau untuk menghindari serangan serupa. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Akibat tersangkut benang layangan, burung hantu liar terpaksa dievakuasi damkar di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Sampang, 8 ekor burung hantu yang bersarang di rumah dievakuasi. Petugas damkar lakukan evakuasi burung hantu yang terjerat benang layangan di atas atap sekolah SMP Negeri 5 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi burung liar berjalan dramatis. Petugas menaiki atas atap kemudian mengevakuasi burung hantu liar yang terjerat benang layangan putus. Butuh kesabaran mengevakuasi satwa karena kaki dan sayap burung tersangkut benang, apalagi atap sekolah yang cukup tinggi. Di Sampang, petugas pemadam kebakaran juga mengevakuasi sejumlah burung hantu yang bersarang di dalam atap rumah berlantai 2. Petugas harus ekstra hati-hati karena kawanan burung hantu sudah lama bersarang di atap tersebut. Setelah 3 jam, 8 ekor burung hantu berhasil ditangkap tanpa terluka. Seluruh burung hantu yang berhasil ditangkap kini dibawa ke damkar dan akan dilepas liarkan di tempat yang lebih aman. Mengingat memasuki musim hujan, warga diimbau segera melaporkan jika menemukan hewan liar yang masuk ke permukiman. Liputan. Macet hingga 2 km terjadi di perempatan Kalimalang Sukadanu di Cikarang Barat. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.